Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja Waalaikumsalam dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Firda Sultan dari kelas D Farmasi, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Adapun anggota yang lainnya yaitu Astri Nurfarisa Fitri sebagai pemateri 2, Lala Alvina Mutiara Sidik sebagai pemateri 3, Gina Herlina sebagai pemateri 4, dan Tiara Tri Utama sebagai pemateri 5. Langsung saja kita akan mempresentasikan pembuatan asam asetat dari air cucian kopi, robusta, dan arabica dengan proses fermentasi. Diambil dari salah satu jurnal teknologi kimia Unimal. Slide selanjutnya. Asam asetat atau asam cuka adalah senyawa organik yang mengandung gugus asam karboksilat yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Kandungan glukosa dalam air cucian kopi arabica dan robusta memungkinkan untuk difermentasi menjadi asam asetat. Nah, dalam proses fermentasi ini, glukosa akan diubah menjadi alkohol menggunakan ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, alkohol tersebut akan diubah menjadi asam asetat menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik asam asetat berbasis limbah hasil cucian kopi arabica dan robusta. Fermentasi alkohol berlangsung selama 48 jam atau anaerob. Kemudian dilanjutkan dengan fermentasi asam asetat. Nah, metode penelitian dilakukan dengan memvariasikan waktu fermentasi, yaitu 7, 10, dan 14 hari, serta jumlah bakterinya yaitu 10, 20, 40, dan 60 mili. Analisa yang dilakukan meliputi kadar asam asetat dilakukan secara volumetrik dengan larutan NaOH 0,1 N, yield asam asetat, densitas, serta viskositas. Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kadar asam asetat tertinggi pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri sebanyak 60 mili, yaitu 65,25 gram per liter untuk kopi arabica dan 62,05 gram per liter untuk kopi robusta. Yield asam asetat nilai tertinggi pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri sebanyak 60 mili, yaitu 85,82% untuk kopi arabica dan 78,34% untuk kopi robusta. Dengan densitas asam asetat nilai tertinggi pada waktu fermentasi 10 hari. Penambahan jumlah bakteri 60 mili yaitu 1,087 gram per mililiter untuk kopi arabica dan 1,087 untuk kopi robusta. Sementara untuk viskositas diperoleh nilai terbaik pada waktu fermentasi 10 hari dengan penambahan jumlah bakteri 40 mili pada masing-masing jenis air cucian kopi arabica dan robusta, yaitu 1,224 cp. Pendahuluannya yaitu
Pengembangan industri pertanian seperti industri pengolahan kopi harus diikuti sistem penanganan limbah yang baik agar pencernaan dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi. Pada umumnya, limbah industri pertanian masih mengandung bahan terlalu yang tinggi, sehingga perlu penanganan limbah sebelum dilepas ke sungai. Limbah kopi mengandung beberapa zat kimia yang beracun, seperti alkaloid, tanin, dan polifenolik, yang dapat membuat lingkungan degradasi biologis terhadap material organik lebih sulit. Nah, dampak polusi organik limbah kopi yang paling berat terjadi pada perairan di mana limbah efluen atau kopi dikeluarkan. Dampak di arca ini berupa pengurangan oksigen karena tingginya BOD dan COD. Untuk mengurangi pencemaran limbah, perlu diterapkan teknologi-teknologi yang dapat mengelola limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti limbah kopi bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, biogas, asam asetat, dan sebagainya. Limbah hasil cucian kopi Arabica dan kopi Robusta merupakan salah satu limbah yang selama ini belum pernah dimanfaatkan karena dibuang begitu saja, sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, oleh sebab itu, perlu adanya pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan suatu produk yang bisa bermanfaat, misalnya bioetanol dan asam asetat. Bahan dan metodenya yang digunakan yaitu satu peralatan dan bahannya dalam penelitian ini yaitu Erlenmeyer 250 mili, Beker glass 500 mili, pignometer, buret 50 mili, corong, dan saringan, pipet tetes, aluminium foil, neraca analitik, kertas saring, gelas ukur 100 mili, hot plate, dan magnetic stirrer, bola penghisap destilasi. Sementara bahan yang digunakan adalah limbah cair kopi Arabica dan Robusta, ragi roti, NaOH 0,1 N, indikator phenolphthalein, Acetobacter psillinum, urea, dan NPK. Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang berpengaruh, yaitu variabel tetap dan variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabelnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel tetap. Yang digunakan adalah volume air cucian kopi Robusta dan Arabica 400 mili, pengadukan 400 rpm, ragi roti 8 gram, pupuk NPK 3 gram, pupuk urea 3 gram, waktu fermentasinya alkohol 48 jam. Yang kedua yaitu variabel bebas. Yaitu yang digunakan adalah waktu fermentasi asam asetat 7, 10, dan 14 hari. Bakteri Acetobacter psillinum 10, 20, 40, dan 60 mili. Dan jenis air cucian kopi dari Arabica dan Robusta. Yang ketiga yaitu variabel terikat. Yang digunakan adalah persen yield asam asetat, kadar asam asetat per persen, dan densitas dan viskositas. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Astri Nurfari Safitri. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Limbah cair kopi. Bagan dapat dilihat di slide penyaringan 1, seterusnya difiltrat 400 mili, kemudian difermentasi 1 selama 48 jam, penyaringan 2 yaitu cairan beralkohol
dan pengadukan yaitu 400 rpm. Selanjutnya fermentasi 2 7 10 sampai 14 hari, kemudian penyaringan 3, selanjutnya destilasi selama 2 jam, kemudian produk siap dianalisa seperti densitas dan viskositas dan kadar asam asetat dan persen yield. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian pada kopi Arabica. Bagan dapat dilihat di dalam slide. Selanjutnya, next. Hasil penelitian pada kopi Robusta. Tabel 2 adalah hasil penelitian untuk jenis air cucian kopi Robusta. Proses pembuatan asam asetat dari limbah cair hasil cucian kopi Arabica dilakukan dengan metode fermentasi, di mana fermentasi pertama dilakukan dengan mengubah gula yang ada dalam bahan menjadi etanol menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 8 gram. Lama fermentasi yaitu 48 jam. Komposisi kimia alami dari limbah cair hasil cucian kopi bukan merupakan komposisi medium optimal untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae sehingga perlu dilakukan penambahan nutrien ke dalam cairan hasil cucian kopi Arabica dan Robusta. Tahap fermentasi alkohol untuk memproduksi asam cuka dapat dilakukan tanpa memerlukan pengaturan suhu, terutama bila dilakukan dalam skala kecil, karena suhu lingkungan sesuai untuk pertumbuhan dan aktivitas sel khamir. Reaksi pembentukan glukosa menjadi etanol adalah sebagai berikut. Bagan dapat dilihat di dalam slide dan contoh reaksinya. Setelah diperoleh cairan beralkohol atau etanol, maka dilanjutkan dengan fermentasi kedua, yaitu mengubah etanol menjadi asam asetat menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas dengan waktu fermentasi yang divariasikan, yaitu 7, 10, dan 14 hari. Fermentasi asam asetat bakteri membutuhkan oksigen. Dari hasil fermentasi, maka akan diperoleh asam asetat dan air. Sehingga pemisahan produk yang dihasilkan dilakukan dengan cara destilasi, di mana titik didih air 1000 derajat Celcius dan titik didih asam asetat yaitu 117,90 derajat Celcius. Reaksi pembentukan etanol menjadi asam asetat adalah sebagai berikut. Contoh reaksinya ada dalam slide. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Lala Alvina Mutiara Sidik. Kepadanya kami persilahkan. Ini adalah grafik pengaruh jumlah bakteri terhadap kadar asam asetat untuk jenis air cucian kopi Arabica dan cucian kopi Robusta. Lanjut. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa lamanya waktu fermentasi dan banyaknya jumlah bakteri sangat mempengaruhi kadar asam asetat yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa pada hari ke-7 hingga hari ke-10, kadar asam asetat semakin meningkat sedikit demi sedikit. Karena pada masa ini bakteri masih mengalami adaptasi. Hal ini menyebabkan bakteri asam asetat belum menunjukkan kinerja yang maksimum. Untuk mengubah alkohol menjadi asam asetat, fermentasi pada hari ke-14, kadar asam asetat yang dihasilkan menurun. Hal ini disebabkan karena asam asetat akan teroksidasi atau terurai oleh oksigen dari udara menjadi CO2 dan H2O karena proses fermentasi yang terlalu lama. Dengan persamaan reaksi seperti yang ditunjukkan oleh persamaan ketiga. Contoh reaksinya ada di slide. Ini grafik
keempat sama kelima, pengaruh jumlah bakteri terhadap yield untuk jenis air cucian kopi Arabica dan cucian kopi Robusta. Yield merupakan produk yang didapatkan dari membandingkan berat awal bahan dengan berat akhirnya, sehingga dapat diketahui kehilangan beratnya selama proses pengolahan. Pada analisa yield ini larutan asam asetat hasil fermentasi kedua yang telah difermentasi selama 7, 10, dan 10 hari didistilasi selama 2 jam dengan suhu sebesar 1050 Celcius. Setelah dilakukan proses distilasi dan diperoleh asam asetat yang lebih murni, maka selanjutnya dilakukan proses pengukuran berat produk, di mana yield diperoleh dengan melihat perbandingan berat asam asetat setelah fermentasi kedua per berat asam asetat murni yang telah didistilasi. Pada hari ke-7 hingga ke-10, yield asam asetat yang diperoleh terus meningkat. Hari ke-14, yield yang diperoleh menurun dibandingkan pada hari ke-10. Menurunnya yield ini diperoleh dikarenakan sebagai bakteri telah mati. Kondisi media fermentasi yang sudah tidak mendukung aktivitas bakteri. Ini menandakan bahwa waktu fermentasi sudah berakhir dan substrat yang tersedia atau etanol yang mulai habis. Hal ini diindikasikan dengan makin menurunnya asam asetat yang telah diproduksi. Oleh karena itu, setelah diperoleh yield maksimum dan telah memenuhi kualifikasi asam asetat, maka sebaiknya fermentasi segera dihentikan. Terima kasih kepada Saudari Lala yang telah membacakan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Gina Herlina. Kepadanya kami persilahkan. Densitas atau rapatan atau massa jenis merupakan jumlah massa benda per satuan volume. Densitas terus meningkat sedikit demi sedikit hingga densitas tertinggi diperoleh pada hari ke-10 dengan jumlah penambahan bakteri yang sama. Banyaknya jumlah bakteri yang ditambahkan sangat mempengaruhi hasil densitas pada asam asetat, di mana semakin banyak jumlah bakteri yang digunakan, maka densitas yang diperoleh semakin meningkat. Semakin banyak Acetobacter pseudomonas, maka semakin baik reaksi pembentukan asam asetat yang terjadi selama nutrien yang digunakan masih mencukupi sehingga densitas meningkat. Banyaknya jumlah bakteri juga harus disesuaikan dengan banyaknya bahan baku yang digunakan untuk penelitian ini. Dengan jumlah bahan baku sebanyak 400 mili dan penambahan jumlah bakteri sebanyak 10-60 mili masih menunjukkan hasil yang baik. Next. Dari grafik tersebut dapat dilihat dari grafik di atas dapat dilihat bahwa semakin lama waktu fermentasi dan semakin banyak bakteri Acetobacter pseudomonas yang digunakan, maka viskositas asam asetat yang dihasilkan semakin tinggi. Ini menandakan bahwa lamanya waktu fermentasi dan jumlah bakteri sangat mempengaruhi viskositas dari asam asetat. Viskositas merupakan nilai kekentalan suatu fluida, di mana uji viskositas ini dilakukan dengan alat viskometer dengan cara menentukan waktu alir cairan dan akan dikalibrasi dengan air.
Semakin meningkatnya hasil viskositasnya juga dipengaruhi oleh densitas dari asam asetat yang diperoleh, di mana untuk memperoleh spesifik gravity untuk sampel yang diuji, maka nilai densitas yang diperoleh dari uji sebelumnya akan dibandingkan dengan densitas air, maka akan diperoleh nilai spesifik gravity dari sampel. Spesifik gravity diperlukan untuk mencari nilai viskositas sampel. Next. Berikut merupakan grafik pengaruh jumlah bakteri terhadap viskositas untuk jenis cucian kopi Arabica dan Robusta. Next. Grafik tadi menunjukkan bahwa pengaruh banyaknya jumlah bakteri yang digunakan terhadap viskositas, yaitu semakin banyak jumlah bakteri yang digunakan, maka viskositas yang diperoleh semakin meningkat. Hasil dari viskositas ini juga dipengaruhi oleh hasil densitas yang semakin meningkat pula, dengan lamanya waktu fermentasi serta semakin banyaknya jumlah bakteri. Semakin banyak jumlah bakteri yang ditambahkan, maka reaksi pembentukan asam asetat akan semakin baik, sehingga viskositas akan semakin meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa viskositas terbaik yaitu yang paling mendekati literatur, yaitu 1,22 cp. Next. Suara Firda dan Kepada Saudara Tiara Tri Utama untuk membawakan materi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dari materi yang kita bahas. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kadar asam asetat terbaik pada cairan kopi Arabica diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan penambahan bakteri sebanyak 40 mili dan 60 mili dengan kadar yang diperoleh yaitu 65,20 gram per liter. Sedangkan kadar asam asetat terbaik pada cairan kopi Robusta diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan penambahan bakteri sebanyak 60 dengan kadar yang diperoleh yaitu 62,05 gram per liter. Yield asam asetat tertinggi pada cairan kopi Arabica diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri sebanyak 60 mili yaitu sebesar 85,82%. Sedangkan yield asam asetat tertinggi pada cairan kopi Robusta diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri 10 mili yaitu sebesar 78,34%. Hasil analisa densitas asam asetat dilakukan sebagian besar untuk masuk dalam standar literatur yang ditentukan yaitu 1,049 per 1,226 gram per sentimeter kubik, di mana hasil densitas yang diperoleh pada cairan kopi Arabica yaitu 1,047 per 1,087 gram dan cairan kopi Robusta 1,047 per 1,087 gram per sentimeter. Viskositas asam asetat terbaik
pada cairan kopi Arabica diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri 40 mili, yaitu 1,224 cp. Sedangkan pada kopi Robusta diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri 60 mili, yaitu 1,224 cp. Sekian. Terima kasih, moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Silahkan. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namirana Ajia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Namirana Ajia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa banyaknya jumlah bakteri sangat mempengaruhi hasil dari densitas pada asam asetat? Terima kasih kepada Saudari Namira yang telah bertanya. Pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Norma Amelia dari kelompok 3. Pertanyaannya, berapa normal kadar asam asetat pada penelitian tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Norma. Kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi yang ingin bertanya. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Saya dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan asam asetat? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hesti yang sudah bertanya. Pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu dan akan dijawab menyusun dari yang nomor 1. Untuk pertanyaan yang nomor 1 akan dijawab oleh Saudari Lala Alvina Mutiara Sidik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Norma. Jadi, sebuah larutan 1,0 asam asetat kira-kira sama dengan konsentrasi pada cuka rumah. Memiliki pH sekitar 2,4, menandakan bahwa sekitar 0,4% molekul asam asetat terdisosiasi. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Saudari Gina Herlina. Kepadanya kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan dari Norma, berapa normal kadar asam asetat pada penelitian tersebut? Sebuah larutan 1,0 molar asam asetat kira-kira sama dengan konsentrasi pada cuka rumah, memiliki pH sekitar 2,4, menandakan bahwa sekitar 0,4% molekul asam asetat terdisosiasi. Sekian.
Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Saudari Astri Nurfarisa Fitri. Padanya, Kang. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Hesti Monika Sari. Apa itu asam asetat? Asam asetat atau asam cuka adalah senyawa organik yang mengandung gugus karboksilat yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan sudah terjawab semua. Sebelum diakhiri, saya ingin bertanya, apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup untuk dimengerti dan cukup dipahami? Cukup. Cukup dimengerti. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila pertanyaan sudah tercukupi, apabila ada kesalahan, kami semua mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah, waridha walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.